Halo Sobat 100, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Karin nih. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas jenis-jenis hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, di video kali ini kita akan lebih membahas tentang jaringan pada hewan. Kira-kira apa saja ya? Dan apa saja peran dari masing-masing jaringan tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Secara umum, jaringan pada hewan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan organ. Adapun bagian pertama yaitu jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh bagian luar maupun bagian dalam. Jaringan ini berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Berdasarkan jumlah selnya, epitelium dibagi menjadi 2, yaitu epitelium sederhana atau selapis dan epitelium berlapis. Pada epitelium sederhana, ada yang berbentuk pipih seperti kubus dan seperti batang atau silindris. Pertama, epitelium selapis pipih atau squamous. Bentuknya dari permukaan seperti lantai ubin tetapi tidak teratur. Berfungsi sebagai jalan pertukaran zat dari luar ke dalam tubuh atau sebaliknya, pada dinding kapiler darah dan dinding alveolus paru-paru. Kedua, epitelium selapis kuboid atau kuboidal. Dilihat dari permukaannya seperti rumah tawon atau berbentuk poligonal, pada ovarium dan kelenjar tiroid dan tubulus ginjal. Ketiga, epitelium selapis batang atau silindris. Dilihat dari permukaannya seperti epitelium kubus, tetapi pada potongan tegak lurus terlihat sel-sel yang tinggi, memiliki silia pada permukaannya, dan dijumpai pada oviduk atau saluran telur. Sedangkan yang tidak memiliki silia, contohnya pada dinding sebelah dalam usus dan kantung empedu. Kemudian, ada juga epitelium berlapis semu. Epitelium ini sebenarnya tersusun atas sel selapis sel epitelium, tetapi ketinggian sel yang menyusunnya tidak sama, sehingga terlihat berlapis. Contohnya pada trakea. Jenis epitelium yang kedua yaitu epitelium berlapis. Epitelium ini tersusun atas 2 atau lebih lapisan sel. Sel paling dasar disebut sel basal dan terletak di atas membran basal. Di atas sel basal terdapat beberapa lapis sel yang bentuknya pipih, kubus, atau batang atau biasa disebut epitelium transisional. Pada epitelium berlapis pipih terletak di permukaan kulit, vagina, dan eksofagus atau permukaan epitelnya selalu basah. Kemudian pada epitelium berlapis kubus terletak di saluran kelenjar keringat, folikel ovarium yang sedang berkembang, dan kelenjar ludah. Kalau epitelium berlapis batang atau silindris terletak di permukaan uretra pria. Selanjutnya, pada epitelium transisional terletak di kandung kemih. Bentuknya bergantung pada derajat peregangan kandung kemih ketika terisi urin, maka sel-sel bagian basal berbentuk kuboid atau silindris. Sedangkan lapisan tengah berbentuk kuboid dan lapisan atas berbentuk pipih hingga kuboid. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibagi menjadi jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan ini terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga atau lapisan di sebelah dalam saluran pencernaan dan pembuluh darah. Sedangkan jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret dan getah cair atau berbeda dari darah dan cairan antar sel. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian jaringan hewan yang kedua, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat atau penyambung selalu berhubungan dengan jaringan atau organ-organ lainnya. Fungsi jaringan ikat yaitu untuk melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Ada 3 komponen pada jaringan ikat, yaitu sel, serabut, dan zat dasar atau matriks.
Komponen yang pertama yaitu sel. Semua sel terbentuk dari sel mesenkim yang merupakan penyusun jaringan mesenkim pada kehidupan embrio. Jenis sel penyusun jaringan ikat yang pertama yaitu fibroblast. Sel ini yang mensintesis dan mensekresikan protein pada serabut. Sel kedua yaitu makrofag. Sel ini bentuknya tidak beraturan, umumnya terletak dekat pembuluh darah dan bergerak bila terjadi luka. Bergerak secara ameboid dan aktif memakan sel darah merah yang rusak dan benda asing atau bakteri. Sel ini juga disebut fagosit atau sel pemakan. Sel yang ketiga yaitu sel mast, merupakan sel yang memproduksi heparin yang berfungsi mencegah pembekuan darah dan histamin. Keempat, ada sel lemak. Sel ini berfungsi untuk menyimpan lemak. Dan terakhir, sel plasma, yakni sel darah putih atau leukosit. Selanjutnya, komponen jaringan ikat yang kedua yaitu serabut atau serat penyusun jaringan ikat. Serabut terdiri dari 3 macam. Pertama, serabut kolagen atau serabut putih. Merupakan serabut yang paling banyak ditemukan dan bersifat sangat liat. Serabut kolagen dalam jumlah banyak berwarna putih, misalnya tendon. Kedua, serabut elastin. Serabut ini lebih halus dari serabut kolagen dan bersifat elastis. Serabut elastin dalam jumlah banyak berwarna kuning, misalnya pada bantalan lemak, pembuluh darah, dan ligamen. Ketiga, serabut retikulum atau jala. Serabut ini paling halus dan bercabang membentuk seperti jala. Berfungsi untuk menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain atau sistem saraf. Komponen jaringan ikat yang terakhir yaitu zat dasar atau matriks. Merupakan zat amorf atau tidak berbentuk, tidak berwarna, dan homogen. Tersusun atas molekul karbohidrat, protein, dan air. Berperan mengisi ruang antar sel dan serabut dari jaringan ikat. Nah, kalau tadi kita sudah bahas komponen jaringan ikat juga terdiri dari 2 jenis, yaitu jaringan ikat biasa dan jaringan ikat khusus. Pada jaringan ikat biasa dibagi lagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Disebut jaringan ikat padat karena struktur serat-seratnya, terutama kolagen yang padat. Dibedakan menjadi jaringan ikat teratur dan tidak teratur. Berkas kolagen tersusun teratur ke atau arah misalnya tendon. Pada jaringan ikat padat tidak teratur, memiliki berkas kolagen yang menyebar membentuk anyaman kasar yang kuat, misalnya di lapisan bawah atau dermis kulit. Kemudian pada jaringan ikat longgar tersusun dari serat-serat yang longgar. Berfungsi sebagai medium penyokong, pengisi ruang di antara organ, dan mengelilingi elemen-elemen dari jaringan yang lain. Adanya serabut kolagen memungkinkan terjadinya gerakan dari bagian-bagian yang saling dihubungkan. Selain itu, berperan menyediakan nutrien bagi elemen jaringan lain yang diselubunginya. Contohnya, jaringan di bawah epitelium dan di sekeliling kapiler lainnya adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa pada lapisan lemak di bawah kulit. Jenis kedua yaitu jaringan ikat khusus. Jaringan ini terdiri dari jaringan tulang rawan atau kartilago, jaringan tulang sejati atau osteon, darah, dan limfa. Yang pertama, jaringan tulang rawan. Jaringan ini merupakan spesialisasi dari jaringan ikat berserabut tebal dan matriks yang elastis. Bersifat kuat dan lentur, penyusunnya adalah kondrosit atau sel tulang rawan yang terletak di dalam lakuna atau rongga kecil. Lakuna terdapat di dalam matriks yang mengandung serabut. Berfungsi sebagai rangka tubuh pada awal embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melicinkan permukaan tulang dan sendi. Ada 3 macam tulang rawan. 1. Tulang rawan hialin yang mengandung serabut kolagen yang halus dan berwarna bening kebiruan. Terdapat pada cakram epifisis, ujung tulang rusuk, dan permukaan tulang di daerah persendian. 2. Tulang rawan elastis yang mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Terdapat pada daun telinga, epiglottis,
dan bronkiolus. 3. Tulang rawan fibrosa yang mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar. Terdapat pada simfisis pubis atau pertemuan tulang kemaluan. Kemudian, jaringan ikat khusus yang kedua yaitu jaringan tulang sejati. Jaringan ini merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral. Disusun oleh sel-sel tulang atau osteosit yang berasal dari sel induk tulang atau osteoblas dan terletak dalam lakuna. Osteosit yang satu dengan yang lainnya berhubungan melalui kanalikuli. Osteosit tersusun dalam lapisan konsentris yang disebut lamela. Dan jenis jaringan ikat yang terakhir yaitu darah dan limfa. Darah dan limfa termasuk jaringan ikat khusus karena berasal dari jaringan mesenkim. Terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Plasma darah mengandung zat organik dan zat anorganik, dan merupakan zat antar sel yang mengandung sel-sel darah dan keping darah. Wah, semakin menarik ya pembahasan kita. Selanjutnya kita beralih ke bagian jaringan hewan yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot berperan dalam pergerakan organ tubuh atau bagian tubuh. Kemampuan otot untuk berkontraksi disebabkan oleh adanya serabut kontraktil dan tersusun atas filamen atau benang aktin dan miosit. Ada 3 jenis otot pada hewan yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos tidak memantulkan cahaya berselang-seling, sehingga sarkoplasmanya atau sitoplasma dalam sel otot tampak polos dan homogen. Sel otot polos berbentuk gelendong dengan sebuah inti pipih yang terletak di tengah sarkoplasma. Terdapat dalam alat dalam atau otot viscera pada lambung, usus, dan pembuluh darah. Mempunyai persarafan otonom, bekerja tidak di bawah kesadaran. Kontraksinya lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Kemudian ada otot rangka atau disebut otot lurik karena serabut kontraktilnya memantulkan cahaya berselang-seling, gelap, anisotrop, dan terang atau isotrop. Selnya berbentuk silinder dan berinti banyak di tengah sarkoplasmanya. Otot rangka bekerja di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunteer. Kontraksinya cepat, kuat tetapi cepat lelah, biasanya melekat pada rangka atau bisep trisep, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Dan terakhir ada otot jantung. Otot ini tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu sama lainnya. Ukurannya lebih kecil dari otot rangka dan memiliki inti 1-2 di tengah sarkoplasma. Ciri khasnya memiliki diskus intercalaris, yaitu pertemuan 2 sel yang tampak gelap jika dilihat di mikroskop. Kontraksinya di bawah kesadaran atau involuntar, kuat dan berirama. Nah, berikutnya bagian keempat pada jaringan hewan yaitu jaringan syaraf. Jaringan syaraf terdiri dari sel-sel syaraf atau neuron yang berfungsi menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh yang satu ke bagian yang lain. Ciri khususnya yaitu mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang. Neuron dari 2 bagian utama yaitu badan sel atau perikarion dan prosesus atau penjuluran sitoplasma, dendrit, dan akson. Perhatikan gambar jaringan syaraf berikut ini. Pada gambar, kita bisa melihat 2 jenis saraf yang dapat menggerakkan otot indera dan otot rangka. 2 bagian terpenting yaitu dendrit dan akson. Dendrit terdiri dari serabut khusus yang bercabang-cabang dan berfungsi menerima sinyal dan menyampaikan ke badan sel. Sementara akson merupakan serabut panjang yang berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel ke neuron lain atau menyampaikan respon ke organ efektor. Akson seringkali diselubungi oleh sel penyokong atau sel Schwann. Pada neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensori dari indera ke saraf pusat, neuron motor dari saraf pusat ke organ efektor, dan neuron asosiasi dari neuron sensori ke neuron motor. Bagian terakhir yaitu organ. Organ merupakan gabungan dari berbagai jaringan menghasilkan satu fungsi atau lebih.
Contohnya adalah usus yang merupakan salah satu penyusun sistem organ pencernaan, yakni dari berbagai jaringan seperti epitelium batang, otot polos, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Coba perhatikan tabel sistem organ hewan di samping. Pada tabel, kita bisa melihat komponen pada hewan. Yang pertama, eritrosit. Pada ikan berbentuk oval, lebih besar dari mamalia dan burung. Pada amfibi berbentuk oval besar, bervolume 100 kali manusia. Pada reptil dan burung berbentuk oval, dan pada mamalia berbentuk bundar cekung. Kemudian, tempat pembentukan utama pada ikan yaitu di limpa, maturasi di pembuluh darah, pada amfibi di limpa, hati, ginjal, dan sumsum merah. Pada reptilia, di sumsum merah dan limpa. Pada burung dan mamalia, tempat pembentukan utamanya di sumsum merah. Kemudian, masing-masing dari ikan, amfibi, reptilia, burung dan mamalia memiliki hemoglobin. Komponen yang kedua yaitu leukosit. Pada pembentukannya, ikan terdapat pada kelenjar timus, limpa, jalur Peyer di dinding usus halus. Kemudian pada amfibi terdapat pada kelenjar timus, limpa hati, tonsil, faringel, jalur Peyer di dinding usus halus. Kemudian pada reptilia terdapat di kelenjar timus, sumsum merah, jalur Peyer di dinding usus halus. Pada burung terdapat di kelenjar timus, sumsum merah, jalur Peyer di dinding usus halus, dan di bursa Fabricius. Dan terakhir pada mamalia, tempat pembentukannya di simpul limfa, kelenjar timus, tonsil faringel, limpa, jalur Peyer di dinding usus halus, dan appendix. Kemudian tipe limfoid pada ikan yaitu limfosit, dan pada amfibi, reptilia, burung, dan mamalia yaitu limfosit monosit. Granulosit pada ikan yaitu neofril dan eosinofil. Pada amfibi, neofril, eosinofil, sedikit basofil. Pada reptilia, eosinofil, sedikit neutrofil, dan basofil. Pada burung, neutrofil, eosinofil, dan sedikit basofil. Dan terakhir pada mamalia memiliki neurofil, sedikit eosinofil, dan basofil. Komponen terakhir yaitu trombosit. Pada ikan, amfibi, reptil, dan burung ada dan memiliki inti pada trombositnya. Kecuali mamalia yang tidak memiliki inti tetapi Oke, itu tadi penjelasan lengkap mengenai jaringan hewan. Bagaimana? Sudah paham kan bagian-bagiannya beserta fungsinya? Nah, di video selanjutnya kita akan bahas materi yang lebih menarik lagi pastinya. Penasaran kan? Stay terus di Stratus Institute ya. Kalau gitu, sampai sini dulu untuk video kali ini. Kak Karin pamit, tetap semangat dan selamat belajar!